kan bisa dibilang ya kreator-kreator, banyak kreator lah, itu kan emang menjadi kayak agen-agen yang mendorong transparansi itu kan. Iya. Tapi bagaimana jika di sisi lain kita juga takut mendorong transparansi karena takut ada ancaman-ancaman gitu, Pak. Lu Karena pernah itu diancam? apa? Lu pernah diancam? Enggak. Untuk sih belum pernah terima kepala babi ya. Iya, itu belum. Cuma itu kayak contoh yang kemarin lah. Beranikah yang mengirimkan kepala babi itu bercerita pada suaminya, pada istrinya, pada anaknya? Kalau tidak berani, berarti Anda sedang melakukan hal yang biadab. Iya, dosa tadi. Tunjukkan aja, ayo coba pelakunya. Berani nggak bercerita pada anak istrinya? Kalau Anda pada anak istri nggak percaya, malu. Masing-masing kita yang mendengarkan ini, coba cek. Apakah jumlah bangku SD sama dengan bangku SMP, sama dengan bangku SMA di kabupaten tempat Anda tinggal? Di kota tempat Anda tinggal, sama nggak jumlahnya? Lebih banyak SD deh kayaknya. Nah, kalau nggak sama, berarti Ada masalah. kabupaten Anda, wali kota Anda, tidak berniat untuk menyekolahkan setiap anak. Dah, sederhana sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ini sini- Pak, ini satu-satunya episode yang Raymond jauh banget dari narasumber. Iya. Oh gitu. Kenapa? Coba aku mau nanya. Iya. Kenapa? Nggak, aku udah punya prediksi. Ini itu kan jadi harus sopan kan? Iya, benar. Gimana? Saya jadi punya prediksi. Sebelum ini dimulai, kan sebenarnya Mama udah wanti-wanti. Re, nanti kalau kamu dibilang anak abah gimana? kamu kan sering kritik pemerintah nih. Nanti dikira satu kubu, nanti dititip dan gitu kan? Ya, jadi lu jauh-jauh. Biar nggak on Biar fire-nya. gue yang dibilang anak abah gitu. Iya, biar udah itu aja. Tapi aku sudah pakai batik. Ini escape satu-satunya kita sopan pakai batik. Satu-satunya, Satu-satunya. benar. Karena ini kalau kata Ustaz Felix apa tadi? Raja terakhir. Raja terakhir. Orang Jogja. Raja terakhir. Makanya aku pakai baju batik Jogja. Kalau biasa kita pinggir jurang, ini kita undang yang punya jurangnya. Nah, Tapi menarik sih, aku boleh mulai dari satu pertanyaan gak Pak? Boleh. Kalau 1 sampai 10 Indonesia sekarang berapa? Waduh. 11. Dari 1000 kali ini. 11 terkenal. Kita jangan pakai skala-skala. Jangan sekali. Terakhir kali pakai skala agak nggak enak. Iya. Kalau di sini kita bisa motong-motong satu sama lain, Pak. Nanti kalau kita ini dia. dipotong aja. Nanti akan muncul masalah baru yang kita nggak duga nanti ya. Masalahnya cukup banyak ya di Indonesia. Iya. Dan ini kan gini juga, waktu kita nyebut kata Indonesia gitu, Ya. setiap kita ini kan punya prioritas yang beda-beda ya. Iya. Ada yang kita ngobrol prioritasnya soal urusan kenegaraan, ada yang prioritasnya soal makan malam, Iya. ada yang prioritasnya soal Makan pekerjaan, gratis. ada yang macam-macam tuh. Nyamber langsung tuh. Prioritas beda-beda. Iya, benar. bener. Tapi bagus juga itu pertanyaan, cuman jangan pakai angka dah. Soalnya orang suka sensitif. Iya, Kalau Padahal angka sebenarnya yang terakhir-terakhir juga angka-angka juga loh, Pak. Karena kan 10 tambah 2. Berapa? Berapa lu? 12. 13. Terus baru Aduh, 12. aduh. Iya, Ini baru mulai loh kita Iya, loh. ini kan angka. Langsung nyamber ke situ tuh. Iya. Enggak. Yang 90, 92 Iya. gitu kan. Iya. Enggak gitu kan. Emang selalu jadi 90 polemik plus sih. 6, 98. Iya. Itu aja udah Bahrain aja kita omongin. Kacau tuh Bahrain wasit. Terus gimana Pak tadi kalau bisa kita ngeliat Indonesia sekarang? Kualitatif mungkin boleh Pak. Iya, gini, Indonesia ini kan satu entitas yang relatif muda. Nama Indonesia aja kalau dihitung umur mungkin baru sekitar 150 tahun. Kemudian kita berbentuk republik baru 80 tahun. Nah, ketika kita ngomong tentang bangsa, maka perjalanan itu panjang. Nah, sekarang kita di dalam fase pertumbuhan yang kalau saya melihat ya, syukuri perkembangan, perbaiki kekurangan, dan lakukan yang kita bisa kerjakan. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena selama perjalanan bangsa ini akan selalu ada masa di mana kita mengalami up, nanti mengalami down, mengalami up and down. Dan itu adalah perjalanan manusia pun begitu. Nggak mungkin perjalanan manusia itu lempeng. Nah, karena itu penting untuk kita punya mindset ketika sedang berada di dalam puncak, itu antisipasi, menjaga
Jangan sampai kita mengalami penurunan. Tapi ketika kita mengalami situasi yang kita rasakan sedang down, maka seperti masuk kegelapan tuh. Mengutuk kegelapan itu baik, tapi menyalakan cahaya itu jauh lebih baik. Nah, di situ kita lihat apa yang bisa dikerjakan untuk mengubah. Dan situasi naik turunnya akan selalu terjadi. Jadi coba kalau kita ingat ya, ini teman-teman kan baca sejarah perjalanan. Ada periode di mana friksi, konflik itu masif. Di Indonesia. Sekarang tadi saya perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Kalau kita lakukan itu di tahun 40-an, awal 50-an, itu begal sepanjang jalan. Iya. Itu benar. Iya, nggak aman. Nggak aman. Begalnya bangsa lain? Enggak. Bahasanya sama. Sukunya sama. Sama-sama butuh. Ngeri. Malam nggak ada yang perjalanan antar kota. Tahun 40-an, 50-an, 60-an bahkan. Nah, saya ingat ibu saya ini aslinya Kuningan, kuliahnya di Bandung. Itu kalau mau naik bis berangkat ke Bandung, beraninya berangkat kalau pagi. Nggak ada yang berani berangkat naik bis sore. Jadi pada saat itu kalau orang ditanya bagaimana situasinya, wih gelap bos. Masa itu gelap, ngeri. Ancaman itu bukan abstrak. Ancaman itu depan nyata, mata. fisik. Oke. Fase itu kita lewati. Ada perbaikan satu-satu sehingga saya melihat kita penting untuk sadar di mana posisi kita dalam perjalanan bangsa kita. Jangan lupakan problem-problem lebih besar yang pernah kita lewati dulu. Oke, lalu kita cari apa yang kita bisa kerjakan untuk membuatnya lebih baik dan bisa berbagi peran. Ada yang mainkan peran untuk bertanya, ada yang mainkan peran untuk memunculkan solusi, ada yang memainkan peran untuk macam-macam tuh. Tapi apapun yang kita kerjakan, saya melihat ini berangkat dari kesadaran bahwa perjalanan bangsa kita ini panjang, dan insya Allah kita semua ini mencintai Indonesia. Dan karena kita mencintai Indonesia, maka kita mengatakan ABCD untuk Indonesia lebih baik. Tapi kita sadar perjalanan itu panjang. Nah, ini untuk mengingatkan kita, PR kita itu banyak, tapi juga perkembangan yang kita sudah alami itu nggak sedikit. Cuman kita seringkali lewat tuh tentang apa yang sudah kita jalani, pelajaran apa yang sudah kita ambil. Seringkali kita fokus pada kabar berat tentang Indonesia hari ini. Dan itu yang kecenderungan kita lah. Saya sering cerita sama teman-teman, kalau kita datang ke sebuah negara lalu diperiksa imigrasinya lama, pasti kita cerita berkali-kali. Tapi kalau kita diperiksa imigrasinya nggak ada lamanya, langsung lewat, nggak pernah kita ceritakan betapa bagusnya imigrasi itu. Nggak pernah kita puji imigrasi itu. Tapi begitu kita ngalamin kesulitan, itu bisa berhari-hari kita cerita. Poinnya adalah ketika kita mengalami hal yang baik, jarang kita ceritakan terus-menerus. Tapi kalau kita mengalami hal yang tidak baik, kita punya kecenderungan untuk menceritakan mengingat itu terus-menerus. Nah, betul. Jadi saya malah merasa hari ini ya salah satu yang hilang adalah pesan-pesan optimistik, pesan-pesan positif tentang bangsa kita. Sehingga nuansa yang ada di Republik ini tuh nuansa yang positif. Tapi pesan-pesan optimistik itu harus ditopang dengan kredibilitas. Benar itu. Kredibilitas itu dibangun dari apa? Dari konsistensi, dari integritas, dari pemahaman atas kondisi yang ada di rakyat, sehingga dia muncul sebagai pesan yang kredibel, optimisme yang kredibel. Bukan yang tidak bertanggung jawab. Saya beri ilustrasi misalnya. Bung Karno itu pernah mengatakan, beri saya 10 pemuda. Terkenal sekali itu ya. Dan sangat terkenal. Saya akan guncang dunia. Pada saat itu dikatakan 95% penduduk Republik ini buta huruf tulis. 95% penduduk Republik ini buta huruf, nggak bisa nulis. Bisa pidato,
bisa angkat bambu runcing, bisa perang, berani berkelahi, kasih selembar kertas, suruh tulis nama, gak sanggup. Oke. Terus di mana dasarnya Optimisme 9? itu. Itu kan kalau 9 artinya dari 10 pemuda itu kira-kira 9 buta huruf, bukan? Iya, benar. Bagaimana melakukan perubahan dengan 9 pemuda buta huruf? Tapi Bung Karno tidak mengatakan, saudara semua, berat bangsa ini. Kalian semua ini 95% buta huruf. Yang sekolahan kayak saya ini cuma sedikit sekali. Enggak tuh. Yang dikatakan adalah pesan yang memompa semangat. Di saat tadi saya cerita, ketidakamanan, pembegalan, kekerasan, itu di mana-mana masif. Pesan itu menjadi kredibel dan membangkitkan semangat. Kenapa? Karena yang mengatakan memiliki integritas, yang mengatakan memiliki reputasi, memperjuangkan tentang rakyat ini. Sehingga pesan optimisme itu bergaung. Nah, tentu tiap zaman ada caranya. Tapi menurut saya tanggung jawab pemimpin adalah dia mengirimkan pesan-pesan yang optimis. Karena saya pernah katakan udah gak lama, pemimpin itu kirim harapan, bukan ratapan. Ya. Dengan begitu, rakyat akan bergerak ke arah yang benar. Ada banyak masalah? Tentu ada banyak masalah. Kalau masalah sudah tidak ada, berarti kita sudah tidak hidup lagi. Itu benar. Dan menurut saya harus selalu terus-menerus ada usaha untuk mencari jalan keluar. Seperti pada era itu, ketika ada kekerasan di mana-mana, ketika ada ketidakamanan, kan ada jalan keluar kemudian. Nah, ini menurut saya state of Indonesia hari ini adalah situasi di mana kita membutuhkan kepemimpinan dengan pesan-pesan yang optimis, solusi-solusi nyata untuk berbagai persoalan yang ada di bangsa kita. Kemudian yang ketiga adalah kredibilitas, dan kredibilitasnya ditopang dengan integritas, ditopang dengan kompetensi, ditopang dengan kedekatan dengan rakyat. Itu salah satunya. Oke. Berarti pemimpin nggak boleh bilang dasmu gitu ya. Itu sorry. jatuhnya- Kita kayaknya udah kebiasaan ngobrol tongkrongan. Tapi kalau kau lihat gini ya, gini Pak, sebenarnya ini kan realistisnya kita Pak ya. Sebenarnya kalau kita mengharapkan ada satu perubahan nih, kita kan harus lihat bahwasanya kita sekarang dalam kondisi tidak baik-baik aja. Selagi kita punya harapan tadi seperti optimisme tadi bahwa kita pasti sampai pada satu tujuan. Karena kalau aku secara pribadi ngelihat kalau ada orang yang misalnya contoh dia cuma dikasih optimisme aja tanpa ada kredibilitas, tanpa ada konsistensi, akhirnya dia cuma kayak dibius aja. Dan justru yang menurutku kayak ini yang dilakukan oleh beberapa pemimpin atau pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Jadi dia jadi kayak feeding bahwa kita oke, kita baik-baik aja gitu kan ya. Ya kayak di MU misalnya Pak, kayak gitu juga tuh. Mereka bilang kita perlu nunggu, kita santai aja dulu dan segala. Tapi ternyata perubahan itu nggak terjadi misalnya. Selalu percaya proses. Tapi ternyata nggak ada proses yang dilakukan. Jadi kredibilitasnya tuh nggak ada Pak, sehingga kayak ngomongannya tuh nggak bertanggung jawab gitu Pak. Nah kayak Indonesia sekarang kayak gini nggak sih Pak, kayak maksudnya? Ya, belum lagi yang lebih parah kalau misalnya di tahap sampai gaslight. Sampai kalau misalnya kita warga nih nggak menunjukkan optimisme, padahal realitanya memang tidak kondusif untuk kayak kasus kabur aja dulu kemarin nih loh Pak. Itu loh. Kan mereka bilang kan gini, sebenarnya nggak ada masalah, kalian aja yang masalah, bukan kami yang masalah gitu. Gelap-gelap apa gitu kayak gitu. Ya, sebetulnya begini. Nomor satu, pengakuan bahwa ada problem. Ya. Dan sambil kita mengatakan bahwa dalam setiap masalah ada jalan keluar. Bukan sesudah masalah ada jalan keluar ya. Ya. Dalam setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Nah, jadi lalu ada keseriusan untuk mengerjakan. Sehingga orang yakin bahwa kita memang akan serius. Jadi kalau boleh sampaikan, jangan juga khawatir mengungkapkan pesan-pesan yang positif, pesan yang optimis. Tapi itu semua adalah bagian dari kerja mencari solusi. Bagian kerja mengerjakan yang benar. Jadi misalnya gini, kalau kita melihat ada problem di bidang pendidikan, kemudian kita mengatakan bahwa kita optimis pendidikan kita akan lebih baik, tapi nggak ada langkahnya. Nah itu dia. Nggak ada langkahnya. Ya nggak, itu namanya statement aja. Optimisme itu dibangun sambil ada langkah-langkah nyata untuk pendidikan kita. Jadi dan memang salah satu masalah paling mendasar
paling mendasar untuk bangsa yang sedang berkembang seperti kita. Ini masalah pendidikan. Ya. Itu benar. Itu paling mendasar. Selama pendidikan kita tidak mendapatkan prioritas yang serius, maka itu akan sulit sekali kita mendapatkan solusi-solusi ini semua. Ya. Jadi, nah pesan itu jadi pesannya diiringi dengan policy, diiringi dengan langkah-langkah nyata sehingga menjadi executable change, perubahan yang bisa dieksekusi. Ya, contoh kayak gini Pak misalnya ya. Kita ambil contoh nyata banget misalnya. Aku sangat amazed betapa Pak Anies husnuzon sekali gitu maksudnya. Iya. Contoh Kita saya nyata banget misalnya. terbiasa suuzon ya di sini. Iya, ya. kita kan terbiasa di sini suuzon di kebiasaannya sini. suuzon. Iya. Kemarin saya ngobrol sama Raymond, Pak. Kita berdua sepakat, kita tuh kalau ditanya apakah Indonesia masih punya masa depan, waktu itu bilangnya sangat ragu ya gitu ya. Sangat ragu. Oke, nah, terus denger Pak Anies tadi ngomong, Kita jadi optimis. langsung wah ada cahaya gitu, Iya. Pak. Iya. Karena aku ngeliat gini, misalnya contoh kayak pemilu aja kita bicarain Pak. Pemilu itu kan semacam kayak indikasi tentang sehat atau enggaknya satu negara sebenarnya Pak. Satu pemerintahan lah, satu bangsa Demokrasi boleh. lagi. Aku ikut pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 dan nggak pernah aku mengikuti pemilu seintensif aku mengikuti pemilu 2024. Oke. Karena ada Pak Anies di situ. Terus terang aku well known ketika aku ngobrol kemana-mana bahwa aku tidak pernah lebih intens untuk ngomongin pemilu dan sebenarnya bukan hanya pada orangnya tapi pada sistem apa yang nanti ketika mereka sudah terpilih mereka memimpin dengan itu. Nah, tapi kan kita kan tahu sendiri Pak ya. Contoh misalnya ya, aku pernah ditanya Pak sama timnya Pak Anies. Ada saran nggak terhadap misalnya timnya Pak Anies ketika di 2024? Aku bilang begini, aku melihat, mohon maaf nih Pak kalau salah ya, ini nanti kalau salah boleh di-cut. Aku bilang itu problemnya mulai setelah ada wakilnya. Nah, langsung drop name saya, chime in. Iya itu ya kita sudah drop name lah. Artinya menurutku itu problematis banget karena itu sudah terlihat banyak sekali kompromi misalnya. Atau misalnya setelah itu ada hal-hal yang ya kita udah tahu lah akhirnya terjadi dan sesuai dengan apa yang kita persangkakan beberapa orang atau banyak orang. Dan setelah itu kan sebenarnya banyak banget hal-hal tidak adil sebenarnya terjadi. Dan itu bisa plain sight gitu loh, maksud terlihat secara nyata banget dan semua orang ngomongin itu sebenarnya Pak. Dan ini kan kasus yang sebenarnya kita nggak bisa optimis sebenarnya dalam hal ini. Artinya kalau dalam perkara-perkara yang kayak gini misalnya mereka bisa berbuat curang, itu perkara besar banget mereka bisa berbuat curang. Perkara-perkara kecil itu mereka akan lebih mudah lagi berbuat curang sebenarnya. Dugaan. Maksudnya ketidakadilan. Contoh kayak gini misalnya, ya, kita ngomong langsung aja ya. Kita nggak usah bicarain tentang pemilu presiden lah, pemilu Jakarta. Itu kan ngeri banget menurutku. Itu kan sangat terlihat sekali. Maksudnya kita mau nutupin dari segi apa gitu maksudnya. Untuk optimis itu. Nah, artinya kalau mereka dari segi ini mereka sudah bisa berbuat sampai di titik itu. Apalagi hal-hal yang lain gitu loh maksudnya. Nah, enlight us gitu Pak. Maksudnya gimana sih cara kita ngelihat kayak gitu Pak? Ya, jadi itu wakil yang mana itu? Kan ada wakil juga yang. Iya, wakil yang di presiden lah Pak. Tapi kita lihat gini. Ada banyak keanehan ya yang terjadi, yang dilakukan, dan itu semua terekam. Dan terlihat. Saya tidak mau mengungkapkan keanehan-keanehan itu sebelum sidang MK. Ya. Jadi kalau sekarang saya mengatakan karena itu sudah diakui oleh hakim-hakim MK. Oke. Jadi ini bukan tuduhan. Itu adalah dokumen yang hakim-hakim MK pun menuliskan di dalam dissenting opinion-nya. Ya. Kalau artinya sudah verified. Bukan sekedar sangkaan. Nah, memang banyak keanehan dan itu artinya harus ada koreksi ke depan. Jadi salah satu hal yang saya sampaikan ketika pemilu selesai, kemudian MK memutuskan, kita hormat kepada putusan pengadilan. Setidak setuju apapun kita dengan keputusannya, kita mentaati. Dan saya memilih untuk hadir ketika penetapan. Saya memilih hadir untuk pada saat pelantikan. Sambil dalam semua event itu saya katakan bahwa yang menjadi catatan hakim-hakim MK harus dimasukkan menjadi bagian dari revisi dan perbaikan. Kenapa? Karena proses pemilu ini 5 tahunan itu adalah proses perbaikan terus-menerus. Jangan sampai 5 tahunan itu yang belajar adalah pelaku yang curang. Tiap 5 tahun dia upgrade versi kecurangannya.
Lah, sementara yang bagian baik ini tidak melakukan upgrading. Dan yang Kan bagian ini- baik kan sudah tergeser ke situ, Nah, Pak. Itulah sebabnya kita menurut saya harus terus-menerus dan harus diungkapkan, harus diperjuangkan, tidak bisa ditinggalkan. Problem itu tidak selesai dengan kita marah-marah dan meninggalkan. Problem itu hanya bisa selesai kalau kita confronting, kita menghadapi, kita mengungkapkan, dan kita menuntut itu diubah. Ini yang menurut saya penting. Tanya semua anggota DPR yang terpilih, apalagi yang tidak terpilih. Oke, painful nggak pemilu itu? Iya, banget. Semua yang terpilih aja bilang painful kok. Iya. Apalagi yang tidak terpilih. Nggak balik modal ya. Tapi jangan sampai kayak kapok sambel. Iya. Selesai pemilu marah-marah, kecewa, habis itu ya move on aja, nggak dikoreksi. Mengkoreksi ini lebih penting daripada agenda-agenda revisi undang-undang yang lain. Karena revisi ini akan mengatur bagaimana proses pemilihan individu-individu untuk mewakili kita Ya. di DPRD, di DPR dan lain-lain. Nah, lalu terkait dengan intervensi kekuatan, kita belajar di sejarah. Ada itu peristiwa-peristiwa seperti itu di berbagai tempat, bukan hanya di Indonesia. Apakah bertahan? Tidak bertahan. Ya. Tidak bertahan. Semua kewenangan yang diambil dengan cara yang tidak benar, dia mengalami kerapuhan legitimasi. Ya. Legitimasi yang rapuh itu tidak menjadi masalah ketika kondisi ekonomi dan politik baik-baik saja. Tapi kalau sudah Tapi problematis, ketika kondisi ekonomi, kondisi politik tidak baik-baik saja, maka legitimasi yang rapuh itu sensitif. sangat lemah, sangat lemah. Karena keberhasilan secara elektoral itu akan ada unsurnya. Ada unsur hukum, Di juri. ada unsur moral. Seseorang yang terpilih dengan angka X dalam hitungan suara, tapi separuh dari suara itu diraih dengan cara curang, benar, secara hukum, secara legal memang dia terpilih. Ya. Tapi dia tidak memiliki basis moral. Ya. Dan itu apa sih implikasinya? Tingkat dukungan menjadi semu. Ya. Jadi kalau misalnya Ustadz Felix itu mendapatkan suara 1.000 suara, tapi 500 itu adalah curian, maka sesungguhnya yang mendukung Ustadz Felix itu cuma 500. Yang 500 lain itu nggak ada. Ya. Itu cacat moral. Tidak kelihatan memang. Tapi ketika ada krisis, yang dukung cuma 500. Ya, itu yang baru kelihatan. Enggak gitu. Nah, itu nggak akan terlihat kalau situasinya sedang normal-normal saja. Ya. Seakan-akan semuanya mendukung. Itu sebabnya mengapa di dalam pemilu jangan curang. Karena tujuan dari proses ini adalah memilih pemerintahan untuk menjalankan amanat konstitusi, untuk menjalankan aspirasi rakyat. Kalau dia tidak mendapatkan amanat yang lengkap, maka dia akan lemah. Dan kalau dia lemah, dia tidak akan bisa efektif dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, menghadapi situasi itu, ya dikoreksi, dihadapin, dikritik, ditunjukkan faktanya. Dan kemudian harus didorong untuk ada koreksi. Tapi kalau kita give up, ditinggal, memangnya yang ditinggalkan kemudian Akan sadar. bukan hanya akan sadar, akan merasa kehilangan gitu? Ya. Enggak lah, malah syukur lah, jalan aja udah. Yang pada ninggalin, saya akan terus aja di dalam kekuasaan ini. Nah, sebelum mereka ini udah gemes kayaknya, aku pengen nanya satu nih, Pak. Satu lagi, Pak, setelah kasus pemilu nih, Pak. Ini kan yang dulunya di tempat Pak Anies nih, ini kan perlahan-lahan bergeser nih, Pak. Ada yang terus kemudian mereka nggak tahan ketika mungkin sendiri atau mungkin habis bensin dan segala macam. Lantas mereka ke sana gitu, Pak, misalnya. Terus kayaknya sekarang Pak Anies ditinggal sendiri gitu, Pak. Ya. Nah, terus maksudnya gini, betul Pak, secara janji nggak mungkin kecurangan atau ketidakadilan itu bertahan selama-lama, nggak mungkin. Pasti ada waktunya. Tapi kita di sini kan sebenarnya kan tadi, Pak, duluan kita mati atau kezoliman yang mati kan gitu sebenarnya.
Nah, gimana Pak kira-kira ngelihat kayak gini ada pesan nggak untuk kita? Kita kan yang ngelihat Gini, udah Pak, masak kayak Pak, betul. apalagi menjalani gitu. Mas. Gimana tuh Pak kira-kira Pak? Iya. Jadi menurut saya rakyat ini bisa menilai dan nantinya akan mengambil sikap kok. Akan ambil sikap kok. Ketika sebuah partai konsisten atau sebuah partai tidak konsisten, Iya. itu reaksi dari pendukungnya akan konkret kok. Iya. Konkret. Ya kita bisa menyaksikan. Iya kemarin. Iya. Jadi menurut saya hari ini tuh kita justru berada di dalam situasi informasi makin hari makin, kalau bahasa resminya makin simetris. Iya. Sehingga antara elit dan rakyat kebanyakan informasi itu makin setara. Dengan informasi makin setara, maka berbuat inkonsisten itu lebih mudah untuk Dihukum. hukum. Ya, secara sosial etik. Secara sosial, secara elektoral, lebih mudah dihukum dan itu akan menjadi catatan. Karenanya kita makin hari, menurut saya makin menuju era transparansi. Dan transparansi itu salah satu key ingredient terjadinya masyarakat berintegritas. Salah satunya key ingredient itu transparansi. Nah, kita tahu yang disebut dosa itu apa sih? Sesuatu yang ditutup-tutupi, bukan? Ya. Sehingga kalau dibuka, serba terbuka, Dia maka otomatis berintegritas. Nah, hari ini kita makin hari menuju masyarakat yang makin transparan, makin transparan, makin transparan. Dan itu artinya memberikan disinsentif untuk penyimpangan. Karena dalam transparansi orang cenderung tidak menyimpang. Yang sembunyi-sembunyi seperti RUU TNI kemarin. Ya, itu salah satunya contoh. Pokoknya kalau udah pakai sembunyi-sembunyi, berarti ada sesuatu yang Menyimpang. tidak diingin diketahui oleh publik. Walaupun harus ada catatan transparansi itu terkait dengan urusan kepentingan strategik nasional, ada urusan-urusan mengkerahasiaan negara, itu ada hal-hal yang memang tidak didesain untuk transparan. Tapi proses politik, proses ekonomi, proses sosial, proses pengambilan keputusan yang disebut transparansi itu sesuatu yang harus ada dalam pelayanan umum misalnya. Nah, kita tuh menuju ke sana. Jadi menurut saya salah satu yang harus kita dorong lebih jauh adalah transparansi ini. Setuju. Supaya makin sedikit ini penyimpangan-penyimpangan. Karena kalau ada transparansi, penyimpangan itu will not go unpunished. Tidak akan mungkin berjalan tanpa diberi sanksi. Tapi kan hukum tumpul di atas, Pak. Seandainya kalau misalnya Justru itu kita makin harus transparan. Tapi aku nangkep sih, artinya itulah keperluan kita sebenarnya untuk ngasih tahu ke orang-orang. Karena sebenarnya tergantung kita semuanya itu tadi, transparansi itu kan tadi. penting. Ya makanya kan informasi kita nih sebagai warga yang anggap punya informasi, kita bantu menyadarkan orang. Dan it's one angle Makanya gitu loh. ketika tadi kita ngobrol, podcast ini banyak memunculkan kritik, banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya tadi menanyakan yang tidak ditanyakan. Itu semua bagian dari mendorong keterbukaan. Mendorong supaya semua ada jawabnya. Dalam urusan publik, semua harus ada penjelasannya. Monggo. Apa ganti ya? Enggak, tapi saya jadi sonanya, jadi sopan ya tiba-tiba ya. Kan bisa dibilang ya kreator-kreator, banyak kreator lah, itu kan emang menjadi kayak agen-agen yang mendorong transparansi itu kan. Tapi bagaimana jika di sisi lain kita juga takut mendorong transparansi karena takut ada ancaman-ancaman gitu, Pak. Lu Karena pernah itu diancam? apa? Lu pernah diancam? Enggak. Untuk sih belum pernah terima kepala babi ya. Iya, itu belum. Cuma belum. itu kayak contoh yang kemarin lah. Yang bisa dibilang itu kan garda terdepan kan. Nah, kalau garda terdepannya aja dikirim kepala babi, itu gimana yang kita di sini gitu, Pak? Terus negara, yang merepresentasikan negara bilang dimasak aja. Iya, terus responnya malah seperti itu. Respon negatif terhadap informasi dong. Gini, ada dua hal nih, Koy. Satu adalah soal kita harus kritis terus, kita harus memunculkan pertanyaan, kita harus mendorong transparansi. Terus di sisi lain muncul ancaman. Apa itu aneh? Enggak. Biasalah. Normal. Bener. Biasalah.
Pak Anies pernah diancam, Pak? Iyalah. Siapa tahu. Kepala kakap. Maksudnya gini loh, teman-teman. Kita juga nggak boleh cengeng dalam berjuang. Kita nggak boleh cengeng dalam berjuang. Oke, saya main sepak bola nih, terus ada sliding tackle, you sliding tackle, enggak lah, bangun lagi. Oke, I'm tough, ayo, I'll do it again. Jadi kita itu ngadepin ini semua tuh jangan, masa sih kita dikirimin, enggak gitu. Ya malah kita katakan ini contoh-contoh tindakan biadab primitif yang harus dihapus dari republik ini. Dan karena itu kenapa kita harus berjuang? Karena kita meniadakan yang seperti ini. Jadi gunakan itu untuk pesan. Dan saudara-saudara semua yang ngirim ini malu. Beranikah yang mengirimkan kepala babi itu bercerita pada suaminya, pada istrinya, pada anaknya? Kalau tidak berani, berarti Anda sedang melakukan hal yang biadab. Dosa tadi. Tunjukkan aja, ayo coba pelakunya. Berani nggak bercerita pada anak istrinya? Kalau Anda pada anak istri nggak percaya, malu. Lakukan tindakan di luar rumah yang ketika pulang ke dalam rumah Anda bisa bercerita dengan penuh percaya diri. Di situ letak manusia Indonesia yang pejuang. Itu. Kirimkan pesan itu. Yuk berangkat yuk. Jangan cemen intinya, jangan cemen. Berangkat yuk, ayo udah gak takut lagi gue. Ya, jadi maksud saya ketika mau kritis itu kita sedang melakukan perubahan. Mana ada orang yang sedang dalam situasi nyaman? Itu jangankan orang sedang pegang kewenangan. Kau tanya sama guru di ruang kelas, pertanyaan kritis, nyaman nggak gurunya? Enggak. Itu dia. Guru kita saja dikasih pertanyaan yang kritis belum tentu nyaman. Karena itulah kenapa saya sering mengatakan, yuk jadilah guru pembelajar yang siap bertanya apa saja dengan perasaan tenang. Karena dia bertanya bukan sedang mempertanyakan kredibilitas dia sebagai guru. Kan kalau kita ditanya, kita nggak punya jawabnya, ya tinggal bilang saya cari dulu ya jawabnya. Kan nggak usah bilang Anda mempermalukan saya sebagai guru. Enggak lah. Ya bilang aja sebelum tahu saya akan cari. Nah sama juga ketika ada yang mengkritik negara. Saya pernah menjadi penyelenggara negara. Saya pernah jadi gubernur dan kritik macam-macam dari mulai yang faktual, fiksi sama fitnah. Itu 3F ada semua di situ. Yang faktual, yang fiksi, yang fitnah. Kita terima semua. Terus apa kemudian marah-marah? Nggak usah. Tidak perlu marah-marah. Kenapa? Saya tidak menempatkan Jakarta itu dalam badan saya. Saya tempatkan Jakarta dalam paha saya. Nah nih, ada orang yang mengkritik Jakarta, maka dia sedang mengkritik urusan yang saya sedang memperbaiki juga. Bukan mengkritik saya. Mengkritik saya lah. Dipindahin tuh, nggak di sini nih. Pindahin di sini nih. Jadi nggak usah emosi. Biasa saja. Memangnya masalah yang ada di Jakarta itu baru ada sesudah Anies jadi gubernur? Enggak lah. Itu masalah sudah ada bertahun-tahun. Kali itu saya sedang menjadi gubernur. Ada kritik tentang Jakarta. Ya saya jawab, saya koreksi. Apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus diperbaiki? Relax. Nah, tapi bagi pribadi-pribadi yang tidak terbiasa dialog, yang tidak terbiasa, exactly. It's about me. Ini tentang saya. Dan semua kritik tentang Jakarta adalah kritik tentang saya. Itu tidak boleh ada. Nah hari ini kalau ada yang tahu mengkritik tentang kondisi Indonesia, ya memang kita sedang punya masalah di Republik ini. Akui saja. Lalu yuk sama-sama kita perbaiki. Jadi menurut saya dari sisi yang berusaha itu jangan mengharapkan bahwa semua yang diungkapkan itu akan disambut dengan waduh terima kasih sekali, pikirannya mulia, pikirannya baik. Enggak, akan muncul dengan you ngelawan ya, akan muncul begitu. Nah, jadi kita harus siap saja. Nah, kemudian itu yang satu. Terus yang kedua, soal reaksi. Yang tadi cerita soal reaksinya apa? Reaksi dari negara. Yang staf istana. Staf istana. Staf istana. Dimasak aja. Itu seru itu. Seru gimana Pak? Enggak, gini loh. Apa yang Raymond tadi bilang? Raymond tuh menggunakan istilahnya bagus. Kenapa kata Raymond? Raymond tuh bilang dan sikap negara. Kenapa bagus? Tidak banyak yang selalu mengatakan itu sebagai sikap negara. Orang yang sudah berada sebagai penyelenggara negara, dia harus tahu bahwa kata-katanya, tindakannya adalah kata-kata negara. Tindakan negara, bukan pribadinya. Dan dia 24 jam atas nama negara. Nggak ada Sabtu Minggu saya sedang tidak lagi negara. Enggak. Itu menempel 24 jam. Karena itu ungkapkan dengan adab. Ungkapkan dengan ilmu. Kasih sayang lah minimal. Ungkapkan dengan nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu semuanya. Termasuk nilai
simpati, nilai empati, nilai kasih sayang, nilai ketegasan. Ya. Nah, kalaupun menganggap itu sebagai tindakan yang menurut negara itu boleh, ya katakan. Kenapa Katakan. bolehnya? Kalau itu yang boleh, biar nanti publik juga akan menjawab. Menurut publik nggak boleh itu gitu. Jadi menurut saya bertindaklah sebagai negara, jangan bertindak sebagai orang perorangan. Kalau perang perorangan bisa nulis apa saja di Twitter, di Facebook, di Instagram, perorangan. Tapi sebagai negara, maka dia harus mengungkapkan hal yang dia bisa pertanggungjawabkan. Ya, oke. Saya ada pertanyaan. Berarti kan dari tadi premisnya Pak Anies, lo gimana cara membawa optimisme, dan jangan lupa kita udah ngelewatin proses-proses yang kita overcome Perjalanan challenges. bangsa. Tapi bedanya kalau sekarang intensitas emosi yang dirasain sama warga itu karena ada urgensinya. Kalau dulu kita berproses, oke, nggak masalah, ada waktu. But right now a matter of when. Kalau menurut saya pribadi sih 5-10 tahun ke depan ini boleh bersila di sini ya? Boleh, Pak. Udah saya ikutan, Pak. Lu gak enak kan dari tadi? Iya, gak enak. Saya pokoknya nunggu Pak Anies ngapain saya ngapain. Aku udah minta izin. Iya, oke. Terus? ya maybe there's no room for mistake sebenarnya. Gini, Karena janjinya kan 245. And then nanti setelah 10 tahun warga udah mulai di umur yang tidak produktif, terus kita kelewatan jendela ini gitu. semua masalah ada degree of urgency. Cuman barangkali ya, Raymond, yang membedakan antara kita dengan sekarang dengan dulu, barangkali adalah alat komunikasi. Ya. Ya, obrolan seperti ini di Bogor, mengkritik negara, mengkritik pemerintah, membicarakan kondisi ekonomi, itu dari dulu ada. Bedanya nggak ada mikrofon, Nggak ada terpublis. Iya. dan nggak ada ini. Media sosial. Kalau sekarang telinga yang asalnya 2 menjadi 1000, mata yang asalnya 2 menjadi 1000, karena kita seperti punya 1000 mata. Benar. Karena mendadak kita mendengar yang di sana, sehingga kita dengar begitu banyak. Sementara yang dari dulu juga sama, dari dulu juga mengatakan problem itu. Jadi ketika kita menghadapi inflasi 600%, kebayang nggak hari ini ada inflasi 600%? Itu orang juga sumpek di mana-mana. Dan orang tidak ada yang mau pegang uang, maunya pegang barang gitu. Karena uang apapun menjadi nggak ada nilainya. Dan apakah pada waktu itu nggak ada perasaan urgency, nggak ada perasaan Indonesia gelap? Ya ada. We went through that. Tapi hari ini yang membedakan ini. Karena itulah menurut saya penting sekali untuk kita mengambil sikap bertanggung jawab di dalam mengungkapkan ini dalam komunikasi. Kenapa? Karena itu membentuk perasaan kolektif. Perasaan kolektif. Lalu yang kedua, soal urgensinya. Dalam semua urusan selalu ada level urgency. Bukan hanya sekarang dan dulu nggak urgent. Dulu juga urgent masalah yang dihadapi. Nah, tapi sebesar Indonesia, setiap kali kita harus melakukan langkah, pasti langkah itu memerlukan waktu. Nah, hanya saja, saya beri analogi nih. Kalau kita naik kapal speedboat, mengubah arah, itu cukup saya putar kemudi, Langsung belok. Kalau saya naik kapal tanker yang panjangnya 1 kilometer, Titanic. itu mau ngubah arah, saya harus memutar kemudi itu beratus-ratus kali. Baru kapal itu belok. Mungkin di kilometer ke-7 itu baru belok tuh. Dari kilometer 0. Nah, jadi yang kita tuntut itu bukan terjadinya belok, yang kita tuntut tuh ini udah dikerjain bener nih. Tapi kalau dikerjain 20 kali ke kanan, 15 ke kiri, 10 ke kanan, 5 ke kiri, ya kapan kita beloknya gitu. Nah, yang kita tuntut itu adalah bukan terjadi perlu waktu, karena ini kapal tanker besar nih. Tapi bahwa kita sudah mengerjakan untuk melakukan perubahan. Nah, saya sering melihat hari ini banyak yang belum dilakukan itu. Itu dia. Nah, itu yang harus didorong. Itu yang harus dipaksa. Tadi ngomong pendidikan misalnya. Kita ingin rakyat kita ini tercerahkan, tercerdaskan, terdidik.
Tapi kita nggak serius tuh ngurusin pendidikan. Ya. Setuju. Jadi artinya apa? Kita konsentrasi tuh di situ, tuntut, minta untuk pendidikan dibereskan. Kenapa? Ya karena Anda sudah terpilih. Terpilih siapa? Terpilih jadi wali kota, pilih jadi bupati, gubernur, presiden, DPR. Tuntutan itu harus diberikan. Kalau tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan, maka mereka akan bekerja seakan-akan nggak ada masalah. Ya. Kenapa itu terjadi? Kok bisa ya? Harusnya kan nggak. Di dalam pemerintahan itu ada proses politik dan ada proses teknokratik. Oke. Teknokratik itu adalah bagaimana mengambil keputusan, menciptakan solusi berdasarkan masalah. Yang politik itu berdasarkan kekuatan, idealisme, kepentingan, aspirasi. Nah, kalau teknokratik pasti akan bilang ini harus diselesaikan, Pak, karena secara teknokratik itu masalah. Ya. Tapi tidak menjadi keputusan politik, kenapa? Karena tidak ada tekanan politiknya. Ya. Nggak ada tekanannya. Ketika ada tekanan politik, maka dia akan muncul. Jadi misalnya asosiasi guru menuntut, asosiasi orang tua menuntut, maka proses politik itu berjalan untuk ambil keputusan. Nah, hari ini yang namanya pendidikan itu kita obrolin, tapi nggak jadi tekanan politik. Nggak, tekanan politiknya minim. Nggak ada demo besar-besaran karena nggak cukup SMA. Ya. Nggak ada demo besar-besaran karena anak putus sekolah. Nggak ada. Nah, ini menurut saya harus ada tekanan politik supaya ada push Proses. untuk melakukan. Kita senang kalau yang memimpin sudah peduli pada pendidikan tanpa ada tekanan politik. Ya. Itu ideal tuh. Yang jadi wali kota peduli pendidikan, jadi gubernur, jadi bupati. Tapi kalau itu belum, kita yang harus dorong. Karena memang problemnya kalau pinter ada masalah baru bagi pemerintah sebenarnya, Pak. Justru kan salah satu yang masuk akal ya, yang masuk akal, yang I believe it's true. ya, yang masuk akal ketika proses pemilu misalnya, Pak. Ada yang bilang begini sama Pak Anies. Dia bilang gini, Pak Anies itu ngomong addressing dengan satu kalimat-kalimat dengan pemikiran-pemikiran yang itu mungkin tidak bisa ditangkap oleh sebagian besar orang-orang Indonesia. Karena orang-orang Indonesia yang S1, S2, S3 0,6%, Pak. Sedangkan kita kan kerja untuk ngedidik orang kayak sepulang sekolah punya channel, aku punya channel untuk naikin taraf berpikir umat. Lalu kemudian Raymond Chin kita sampaikan bahwasanya sekarang itu mungkin orang yang paham agama dengan orang yang bisa naikin berpikir kritis itu lebih penting orang yang bisa naikin berpikir kritis. Tapi kan kalau ada orang berpikir kritis lebih banyak, Pak, yang terpilih kan bukan yang sekarang, Pak. Ya kan, artinya kita realistis. Contoh gini, Pak. Socrates pernah ngeritik demokrasi pada saat itu karena demokrasi pasti akan memilih orang-orang yang populer bukan orang yang capable. Nah, sekarang ini kan kalau ada orang semakin pintar kan kapabilitasnya kan ketahuan, Pak, yang mana. Nah, ini kan problem juga bagi pemerintah. Apa itu menjadi alasan mereka nggak mau serius dalam pendidikan? Rasanya bukan rasanya itu. Dugaan saya rasanya bukan. Tapi ini lebih pada ketidakpedulian. Sebab kita semua punya pandangan, bukan kita semua lah, pengambil keputusan itu menginginkan perekonomian kita menjadi lebih baik, maju. Perekonomian lebih maju itu mensyaratkan adanya kapital yang cukup, kemudian SDM. ada ada tenaga kerja yang baik. Nah, kualitas tenaga kerja itu adalah fungsi dari kualitas pendidikan. Betul. Karena itu untuk menggerakkan perekonomian supaya lebih sejahtera, otomatis rakyatnya harus lebih terdidik. Jadi sebenarnya dari sisi pemegang kewenangan tuh punya kepentingan, karena selama pendidikan kita belum membekali anak-anak kita dengan kompetensi yang baik, maka ketika masuk kepada dunia kerja, dia tidak menjadi tenaga kerja atau entrepreneur yang punya daya gerak ekonomi. Walaupun ada catatan ya, pendidikan bukan sebagai persiapan kerja. Pendidikan bukan sekedar untuk menjadikan orang buruh ataupun entrepreneur. Harusnya, Pak. Pendidikan itu tentang mengembangkan seluruh potensi untuk dia bisa menjadi pribadi bermanfaat dan memegang nilai-nilainya dengan baik dan benar, sehingga dia menjadi pribadi yang kehadirannya itu bermanfaat. Bermanfaat itu bagi keluarganya, kalau dia bekerja di tempat kerjanya, di lingkungannya. Nah, kebermanfaatan itu kalau dalam aspek komersial namanya buruh.
Karena dia datang membawa manfaat dalam bentuk kerjasama, itu kebermanfaatan. Tapi kebermanfaatan bukan hanya komersial, kebermanfaatan sosial. Dia dirasakan pribadi bermanfaat untuk lingkungannya. Jadi intinya adalah mengembangkan potensi sehingga menjadi bermanfaat bagi semua dan memegang nilai. Nah, itulah kira-kira sederhananya pendidikan. Nah, ketika kemudian kita sekarang ini ada lemahnya perhatian, menurut saya malah salah satu faktornya kecenderungan kita mau instan, Ustaz Felix. Keinginan kita dan proses politik kita ini, proses politik yang memaksa secara sistemik untuk bisa menunjukkan hasil-hasil instan. 5 tahun lagi akan pemilu, dan mereka yang jadi wali kota kepengen menunjukkan kepada rakyatnya, inilah hasilnya. Kalau dia menyediakan TK untuk semua anak, oke, terus lama. Hasilnya itu lama gitu. TK berarti belum masuk SD bahkan. Iya. Berapa puluh tuh? tahun lagi ya. Jadi itulah menurut saya yang salah satu faktor tuh. Nah, di sisi lain kita tahu bahwa yang namanya pendidikan tidak mungkin hasilnya dirasakan instan. Nah, di situ menurut saya ada dilema. Gapnya. Ada gap. Sehingga ini tidak menjadi sektor prioritas. Pantas. Prioritas. 600 tahun ini hampir 700 triliun kalau nggak salah pendidikan budgetnya. Uangnya ada. Kapabilitasnya yang nggak ada, atau intensinya atau fokusnya. Ya, menurut saya itu tadi perhatian. Bahkan begini sederhananya. Masing-masing kita yang mendengarkan ini coba cek, apakah jumlah bangku SD sama dengan bangku SMP, sama dengan bangku SMA di kabupaten tempat Anda tinggal, di kota tempat Anda tinggal, sama nggak jumlahnya? Lebih banyak SD deh kayaknya. Nah, kalau nggak sama berarti ada masalah. Kabupaten Anda, wali kota Anda tidak berniat untuk menyekolahkan setiap anak. Dah, sederhana sekali. Ngeri juga ya. Bener juga ya. Iya berarti sih. dia memang maksudnya dia udah merencanakan dari awal ini orang nggak lulus SMA. Udah nggak niat. Padahal SMA itu adalah amanah konstitusi. Jadi kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Lah kalau jumlah bangku SD-nya 1000, bangku SMP-nya 700, bangku SMA-nya 400. Berarti ada putus sekolah 600. Jadi di situ maksud saya. Nah, itu jadi perhatian nggak? Nah, tapi nambah bangku itu artinya ngurangin yang lain ya. APBD. Enggak, yang ngurangin prioritas yang lain kan harus pindahin ke situ. Kalau itulah sebabnya kenapa pendidikan harus dipandang sebagai investasi, bukan sebagai cost. Oke? Sehingga sama-sama spending. Tapi kan teman-teman tahu lah, spending untuk investasi itu beda dengan spending untuk cost. Karena investasi bisa bisa diizinkan. Iyalah. Nah, itulah sebabnya memerlukan kepemimpinan yang visioner. Karena dengan visioner itulah orang mau melakukan kegiatan yang manfaatnya diambilnya jangka panjang. Kalau nggak visioner gimana? Ya sekarang visioner. Ya lu lihat aja. Tadi sebenarnya kata-kata Pak Anies yang pengen aku sampaikan ke orang tuh bilang pantas. Jadi gini ya. Ini menjadi red flag bagi teman-teman sekarang untuk ngelihat pemimpin-pemimpin di tempatnya masing-masing atau penyelenggara negara tadi. Nah, red flagnya apa? Kalau dia banyak kemudian keputusan-keputusan populis yang lebih kepada fisik, infrastruktur misalnya dan segala macam, berarti dia nggak mikir jangka panjang. Sederhana. Optics lah. Semuanya tuh cari optics karena menggunakan sistem demokrasi yang di tanah masih feodal. Jadi bikin ya ini celah the wrong people in the wrong places. Bisa dibilang kayak root cause-nya ya orang-orang ini yang salah dicabut semua gitu. Tapi caranya gimana? Nah, itulah sebabnya kenapa tidak mungkin juga di dalam satu proses pemilihan orang itu kita memiliki informasi yang lengkap tentang semua orang. Mungkin. Mustahil. Jangankan level nasional, sampai level kota saja, itu kita tidak mungkin mengetahui. Karena itulah kenapa di dalam proses pemilihan itu selalu ada 2 fase. Satu adalah fase nominasi, satu adalah yang kedua adalah proses election. Nominasi itu meritokratik, kemudian election, nah ini populer. Tapi kalau sudah lewat meritokratik, yang terpilih pasti yang sudah punya skill. Ya siapapun di antara yang dicalonkan ya aman. Karena proses pencalonannya meritokratik.
Nah, ini yang saya sering kritik di dalam proses pencalonan kita. Kenapa? Karena mencari calonnya pun berdasarkan popularitas. Asian value. Ya. Sementara yang dibutuhkan itu popularitas nanti fase kedua. Setelah Fase pertama itu meritokratik dulu. Nominasinya. Nomor 1, apa gagasannya? Apa idenya? Saya ingat ya, satu ketika saya dalam sebuah diskusi terbatas dengan almarhum Pak Yakob Utama, mantan pemimpin Kompas. Ketika beliau disebutkan sebuah nama untuk calon pemimpin, beliau mengatakan begini, saya belum pernah dengar gagasannya, saya belum pernah dengar idenya soal Indonesia, saya belum tahu pikiran-pikirannya untuk Indonesia. Jadi itu satu ungkapan dari Pak Yakob yang menurut saya itulah yang mendasar. Jadi ketika kita membicarakan mencalonkan, bukan memilih ya, ini baru mencalonkan. Nominasi. Mencalonkan itu satu, lihat value-nya, gagasannya. Kemudian yang kedua, rekam jejaknya. Rekam jejaknya di sini ada unsur kinerja. Yang ketiga, unsur integritas. Bermasalah apa tidak. Dari situ kemudian proses nominasi itu ada. Sudah diamankan di situ. Nah, dengan proses nominasi itu, maka siapapun yang nanti masuk ke dalam proses pemilu, ya rakyat nggak akan rugi. All good final. Itu ideal. Untuk menuju ke sana harus diperjuangkan. Kenapa? Ya karena yang ingin bertanding itu bukan hanya yang kompeten saja, yang tidak kompeten juga ingin. Nah, masalahnya kan selalu problemnya begitu kan, kita nggak ada dalam ideal, ya harus diperjuangkan. Itulah sebabnya kenapa di dalam proses politik itu yang namanya aturan main itu penting sekali. Setelah ada paman, aturannya beda nominasinya. Nah, aturan main itu. Ini kayaknya enggak. Doi terus ya. Kita santai. Bukan dari record. Iya, rekam menjadi rekam jejak gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat aturan main yang makin hari makin baik. Jangan aturan main yang makin hari makin turun kualitasnya, makin gak jelas. Nah, ini jadi seperti tadi bicara soal kalau soal pendidikan misalnya, nggak ada aturan mainnya. Kita hanya mengatakan 20%. Ya, APBN. Pertanyaan berikutnya, udah dicek belum di lapangan? Ini dapat apa ini masyarakat kita? Masyarakat kita artinya sekolahnya, jumlahnya. Oh, PR-nya besar sekali. PR besar sekali. Itu tadi saya baru nunjuk aja soal piramida itu. Ketersediaan. Itu baru satu aspek. Belum aspek materinya, belum aspek gurunya. Nah, saya berpandangan yang namanya alokasi untuk pendidikan itu harus dikunci, nggak boleh diotak-atik, dan itu benar-benar alokasi untuk pendidikan umum bagi rakyat. Pendidikan umum itu maksudnya pendidikan publik ya. Untuk semua orang. Jangan sampai ada lagi anak yang tidak dapat sekolah sampai SMA. Dan yang tidak kalah penting, yang sering terlewatkan nih, pendidikan yang terpenting, yang paling berdampak itu level apa sebetulnya? SD. Paling dasar. SMA, SMK, vokasional, nggak tahu deh. Kalau basicnya gak sih yang paling. Tapi aku nggak tahu kalau aku salah ya, karena aku dari dulu ketika kita di kampus Pak, anak-anak awal yang mau ngaji itu ditanganin sama yang paling senior. Iya. Karena itu yang paling penting katanya. Betul. Gue ngerasa yang langsung berhubungan ke lapangan pekerjaan, kesiapan ke tenaga kerja. Itu yang paling penting. My opinion. Gini, ini bukan kata Anies nih ya. Ini kata penerima hadiah Nobel, namanya James Heckman. Belum tahu itu kita. James Heckman itu seorang ekonom yang dia membuat teori yang kemudian sampai hadiah Nobel. Kalau cuma sekedar tulisan aja kan, kalau hadiah Nobel artinya sudah diakui. Dia membuktikan bahwa investasi pendidikan yang memberikan benefit terbesar adalah investasi pendidikan usia dini. Pra-TK, pra-SD. Pra-TK loh malah lo. Pra-SD. Pra-SD loh, TK berarti. Itulah 0 sampai 6. 8 tahun. 0 sampai 6 itu adalah investasi pendidikan dengan return terbesar. Oke. Nah, sementara pandangan umum seperti kata Raymond, pandangan umum itu adalah pendidikan tinggi, pendidikan langsung ke pekerjaan. Ternyata tidak. Bahkan
semua sifat-sifat dasar Ya, yang akan muncul sampai ujung itu dimulainya di usia dini. Jadi kalau yang dikatakan Ustaz Felix tadi benar. Karena itulah kenapa di usia paling dini justru yang paling berpengalaman yang mengisi. Ya. Karena mereka akan membantu membentuk kebiasaan-kebiasaan seumur hidup. Ya. Nih, Ustaz Felix, dibiasakan. Ini adalah HP-nya Anis. Jadi, walaupun saya tidak di sini, semua orang lihat ini bukan punya saya. Tapi kalau kita tidak punya kebiasaan dari kecil untuk membedakan mana milik saya, mana bukan milik saya, maka ada HP, wah kelihatannya punya saya nih gitu. Diambil. Warnanya sama lagi. Dan itu dipandang sebagai sesuatu yang normal. Kos-kosan, punya kulkas bersama. Itu ada barang-barang di situ. Kelihatannya punya saya nih gitu. Kenapa? Karena dia tidak dilatih dari usia dini membedakan mana milik dia, mana tidak. Nah, kejujuran, kejujuran. Ingat kalau masih SD suka mainan bisik-bisikan itu, yang muter. Itu lagi apa sih? Pesan berantai. Apa sih pesan berantai itu ngajarin apa? Fokus, jujur. Itu bisa di tengah jalan tuh pesannya bisa berubah tuh. Selalu berubah sih Pak. Iya. Sama pertanyaannya skill komunikasi sih kan, gimana menyampaikan begitu dengan tepat. banyak perilaku-perilaku kita itu yang sebenarnya proses pembiasaannya itu di usia dini. Kebiasaan bersih, kebiasaan hormat, kebiasaan semua itu di usia dini. Jadi saya pernah dapat pertanyaan, Pak, ini ada koruptor, sekolahnya tinggi-tinggi, gelarnya banyak, korup pula. Menurut saya jangan ditanya di mana kuliahnya, tapi di mana TK-nya. Karena skip pengajian dulu kayaknya. Karena di mana TK, karena itulah proses pembentukannya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah kita prioritas pada pendidikan dasar? Enggak. Saya dulu ketika tugas di Kemdikbud, ini bukan sesuatu yang baru. Ketika di Kemdikbud itu saya membuat namanya Direktorat Pendidikan Orang Tua. Oke, berarti orang tuanya dulu yang dididik. Orang tua itu adalah pendidik terpenting yang paling tidak tersiapkan. Karena itu orang tua harus dapat bekal. Dan sekarang hari ini nggak ada negara membekali orang tua. Kami buat tuh direktorat itu, pendidikan untuk keluarga. Tua, Pak. Khusus untuk orang tua. Tapi sayangnya setelah saya bertugas dibubarkan pula direktorat itu. Nah, padahal dulu udah dikatain Rasul bahwa ibu itu adalah pertama dan utama. Madrasahnya orang ya. Jadi kembali kepada ini, kita kalau ingin melakukan perubahan jangka panjang, maka siapkan pendidikan yang benar. Dan itu artinya investasi yang serius di situ. Dan jangan lupa investasinya di mana? Di pendidikan usia dini yang serius. Guru usia dini juga disiapkan dengan benar. Dan hari ini 97% TK itu swasta. Jadi itu menunjukkan bahwa kita nggak kasih perhatian. Negara pemerintah nggak perhatian pada pendidikan. Berarti salah orang ya dong. Kan gampang ditunjuk. Kita tunjuk dulu aja. Kita harus cari root cause-nya dong. Siapa yang membuat keputusan yang salah ini. Nah, orang-orangnya itu lagi dong. Yang harus dievaluasi. Apa harus ditekan? Ex-menteri, harus sih, ya makanya harus ada tuntutan untuk sebenarnya gini, tuntutan Republik dan tuntutan dari atas. Tuntutan atas itu artinya dari pemerintah pusat itu mengatakan kepada seluruh wilayah untuk melakukan A, B, C, D, F, G. Itu untuk dikerjakan. Perubahan kebijakan. Otomatis. Karena aku pertama kali dengar itu Pak, aku dengar dari McDonald. McDonald memberikan investasi 0 sampai 8 tahun mungkin berdasarkan penelitian ini karena di masa nanti ketika mereka dewasa mereka melakukan pembelian ulang. Maka McDonald itu menyediakan the largest playground on earth. Untuk invest kepada 0 sampai 8 tahun. Padahal mereka komersil loh, jualan ayam doang. Kita kan Indonesia. Biar dari kecil kan mereka kan terbiasa konsumsi itu. Tapi kalau yang saya ingin tanyakan Pak, ini agak lebih detailnya nih. Bapak kan dulu pernah sebagai Menteri Pendidikan. Terus mulai nih. Ngelihat makin kesini kan kok kayak kualitas pelajar Indonesia harus kita akui menurun sih. Dengan banyaknya video-video anak SMA nggak bisa perkalian dasar. Gitu-gitu. Nah saya tuh penasaran selain yang tadi udah Bapak sebut tuh yang orang tua tadi. Ada gak sih hal-hal yang Bapak lakukan ketika jadi Menteri Pendidikan yang sebenarnya sangat krusial menurut Bapak. Terus dilepas di era-era yang sekarang. Yang akhirnya berkontribusi ke penurunan ini. Karena tadi pagi aku baru nonton ada satu FYP Pak Anies. Ini cerdas cermat tahun 98. Wah, itu ngeri kan? Tapi ngeri kan? Pertanyaannya kita aja bingung ya. Nah, tiba-tiba sekarang banyak video-video anak SMA dijajarin 2x6. Dan Pak Anies dulu kan juga cerdas cermat ya. Iya, itu. Apa yang miss yang dulu mungkin Bapak sudah terapkan ini nih penting, tiba-tiba sekarang sudah tidak digunakan lagi. Iya.
Gini, sebenarnya kalau soal peristiwa-peristiwa seperti itu, ya kalau dia bisa jawab dia nggak viral. Iya juga ya. Iya, balik lagi ke yang tadi ya. Kalau imigrasi susah nggak diceritain. Iya. Iya, dia nggak akan viral. Iya. Nggak akan viral. Kalau dia bisa jawab benar, ya menjadi ya harusnya siswa ya begitu gitu. Iya. Tapi ketika tidak Viral. nah, maksud saya kadang-kadang kita ini tadi senang sekali memangkas percaya diri kita sebagai bangsa. Betul. Keseharian kita ini memangkas percaya diri pada bangsa. Hal yang buruk tentang kita itu kita gaungkan sebesar-besarnya. Loh, kita harus ngasih proporsi. Ya, kita harus ya itu Anda harus koreksi gitu. Kita harus memperbaiki. Ya. Tapi juga jangan sampai memberikan pesan seakan-akan bangsa kita ini sodom gitu. Dengan kan itu satu peristiwa yang kita tidak lakukan dengan sampling. Ya. Sehingga kita tidak mengatakan bisakah itu mengatakan representatif apa tidak. Kita kan secara statistik ya. Iya, tapi kita menggaungkan ini seakan-akan it represent the entire student body. Iya. Tapi Jadi- bukannya hal-hal kayak gitu yang justru jadi basisnya untuk tekanan politik. Makanya itu, Kan kalau itu kita ada, semua ngomong jelek mungkin bukan karena kita pengen Indonesia hancur, Pak. Kalau mungkin saya juga jadi salah satu yang tanda kutip ditandain katanya sama beberapa Gelap-gelap kementerian. terus ya bahasan lu ya. Iya. Tapi gue mikir kayak emang step 1 kan dari melakukan pembenaran adalah mengakui kesalahan. Ya. ya, Dibuka, dibongkar. Dan itu kan membangun tekanan. Dan di satu sisi ada yang bilang oke ini kritis. Ini membuat orang pressure untuk sadar harusnya ada perubahan. Tapi ada juga yang bilang ini nggak nasionalis nih. Nggak, Untung saya belum dibilang dasmu sih Pak. Tapi kira-kira tapi maksud saya gini, jangan itu masalah iya. Tapi apakah itu menggambarkan seluruh siswa? Itulah yang saya pertanyakan. Iya. Iya. Karena kemudian kita langsung loncat pada kesimpulan dengan adanya PARS ini, maka totalnya bilangnya PARS pro toto tuh. Iya. Jadi menggunakan ini sebagai gambaran seakan. Nah, akhirnya seperti kita tidak menghargai apa yang sudah dikerjakan begitu banyak orang. Nah, bahwa kita merasakan problem ya. Daya baca kita rendah. Itu fakta. Atensi. Span of attention kita rendah itu fakta. Itu semua harus dikoreksi. Dan itu harus diperbaiki. Tapi juga kita melihat bahwa sebagian dari anak-anak kita yang bekerja dengan baik itu juga potensi yang besar gitu. Jadi dan kita akan selalu gap itu tinggi sekali. Saat ini ya, menurut saya salah satu masalah utama antara kualitas pendidikan di perkotaan dengan kualitas pendidikan di pedesaan. Perkotaan pun antara kota primer dengan kota tersier. Itu beda sekali. Nah, jadi banyak anak-anak kita sering kan melihat anak-anak dari daerah mana dikirim sekolah SMA-nya ke Bandung, ke Jogja, ke Malang, ke Jakarta supaya mereka dapat SMA yang lebih baik. Karena ada gap, itu fakta. Jadi yang dikatakan Koi tadi itu sebuah cerminan gitu atas gap itu. Dan itu yang harus kita perbaiki. Tapi jangan juga bahwa itu semuanya tuh. Tapi itu itu saya terjadi tuh. Tapi kalau secara data pun nih Pak ya, dari hasil tes PISA 2022, saya habis googling, Indonesia itu sekarang peringkat 69 dari 80. Ya. Oh, wow. Skor rata-ratanya 366 buat matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains. Itu di bawah. Kalau di level tuh dari 6 level Pak. Kita tuh di membaca tuh di peringkat 2. Kita berhenti di peringkat 2, nggak bisa naik level tuh. Jadi emang banyak pelajar kita yang tidak bisa mengerti paragraf, ngerti makna kalimat, begitu-gitu. Ini ya terjadi itu tadi. Oh, maaf Pak. Dan skor ini menurun dari yang 2018. Secara peringkat Indonesia naik, tapi skornya menurun sebenarnya. Menurun pisahnya dan kita kalah jauh sama Vietnam. Iya. Benar sekali Pak. Jadi kenapa Vietnam serius soal pendidikan? Makanya saya katakan tadi kita harus membereskan soal pendidikan ini lengkap. Aksesnya tadi yang itu, yang kedua kualitasnya. Kualitasnya yang diukur salah satunya dengan PISA. Kemudian pengajarnya, gurunya. Menurut saya salah satu kunci utamanya adalah kompetensi guru yang itu gapnya
Jauh juga. luar biasa. Tapi ini tidak akan mungkin selesai kalau alokasi anggaran nggak cukup. Kenapa? Bayangkan guru saja yang mengajar itu status kepegawaian nggak jelas, remunerasi nggak jelas. Nah, kalau mereka digaji hanya cukup untuk hidup 20 hari, ya dia akan pecah konsentrasinya. Bagaimana menyelesaikan masalah saya yang 10 hari nih. Karena gajinya hanya cukup untuk 20 hari. Jadi itu tanda bahwa ini masalah serius jangka panjang. Dan benar sekali. Salah satunya kita lihat tetangga kita Vietnam. Yang dulunya di belakang, makin hari makin ke depan. Kenapa? Karena dia fokus dalam perusahaan pendidikan, pendidikan investasi ini yang harus kita kerjakan. Vietnam tuh sekarang skor PISA udah di atas Amerika. Iya, ngeri ya. Gila itu. Nah,